Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih diberikan nikmat ya dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan ini walaupun masih secara virtual ataupun daring di mata kuliah pemrograman web 2 ini. Jadi harapan saya kita semua masih belum semangat ya melalui masa-masa daring ini dan sama-sama juga kita berdoa supaya kita bisa tetap muka kembali. Oke, baik, presensi ada 2 ya, silahkan diisikan lagi presensi kita di kolom chat ya. Dengan menuliskan nama dan NIM, yang belum silahkan mengisikan nama dan NIM-nya. Oke, kita langsung masuk ke apa ya, ke materi kita selanjutnya. Kira-kira di pertemuan kemarin gimana praktiknya, bisa diikuti? Kira-kira bisa? Bisa, Pak. Tapi hanya sedikit ya yang ngumpul, hanya si Karen dan Sinta. Yang lain belum mengumpulkan. Nah, itu sebenarnya bukan tugas ya, kayak Karen tanya maksudnya gimana. Kalau tugas itu kita buat pemikiran kita, pengembangan dari apa yang telah kita pelajari gitu. Nah, kalau yang kemarin itu kan pure kita hanya mempraktikkan apa yang telah saya demonstrasikan pada Zoom ini gitu. Jadi artinya tinggal ngikutin aja. Tinggal ngikuti aja. Adapun kalau misalnya masih error atau kurang paham, boleh di japri saya di WA ataupun di grup ataupun di Google Classroom ini. Nggak ada masalah ya. Jadi itu capaian mata kuliah. Artinya di pertemuan ini setidaknya kalian harus bisa ini. Di pertemuan ini kalian harus bisa ini gitu. Jadi setiap pertemuan itu harus ada output yang bisa kita hasilkan. Gitu. Nggak percuma aja kita kuliah gitu. Nggak percuma aja kita baru uang kuliah gitu. Jadi setiap pertemuan nambah wawasan, nambah ilmu, improve pengetahuan gitu dia. Ya. Oke, baik, kita akan masuk ke materi. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang database dan juga read datanya ya. Read data. Kalau ini pada pertemuan hari ini kita akan membuat penambahan data ya ataupun insert pada PHP dan database PHP MySQL ya. Jadi setelah kemarin kita bisa membuat read data dari koneksi dari database ke PHP kita ke website kita, nah sekarang kita akan membuat fungsi insert datanya gitu. Oke, saya share screen aja deh. Share screen. Oke. Nah, selanjutnya kita aktifkan ya, exam PP kita. Sebelum itu kita aplikasi wajib yang harus kita punya pada pemrograman web ini adalah exam PP ya. Nah, jadi sebenarnya ini kan udah ada pada pemrograman web 1 kemarin, pastinya sudah ada lah kalian install ya. Jadi samanya sebenarnya ya. Jadi kita masih menggunakan exam PP walaupun nanti di akhir pertemuan kita harus bisa mengupload project kita ini kepada hosting-hosting yang gratis. Jadi sifatnya nggak hanya localhost lagi, tapi bisa diupdate melalui URL ataupun link yang telah kita tentukan seperti itu. Oke, sembari nunggu kita akan ke penyimpanan kita ya. Jadi masalah klasik juga banyak yang bertanya, Pak, error Pak, not found gitu ya. Banyak file not found. Not found itu artinya berarti penyimpanan kita itu kurang tepat ya. Jadi pastikan itu penyimpanannya itu tadi ya di C
exam pp htdoc. Lalu apa nama folder kita gitu ya. Kemarin itu kan kita buat sepakatin nama foldernya itu mahasiswa. Nah, keduanya sudah ada di dalamnya itu terdapat 2 file yaitu index dan function. Nah, kita buka dulu. Nah, kita juga akan menambahkan satu file PHP lagi ya. Satu file PHP lagi untuk si functionnya. Kita akan membuat function udah ditambahnya. Function .php. Oke. Kita buka dulu. Oke, sampai PP-nya udah muncul, kita start Apache dan MySQL-nya. Oke, selanjutnya kita akan panggil. Ya. Nah, ini hanya ada 2 orang nih yang mengirimkan di praktiknya. Oh, 3 orang, nambah 1 lagi. Siapa? Muhammad Fadil. Nanti saya periksa ya. Oke, baik, kita akan buka localhost. Tadi kan nama foldernya mahasiswa ya. Kita buat di sini mahasiswa juga harus sama. Nah, kan masih seperti ini ya, masih standar tampilannya, tapi artinya fungsinya itu udah berjalan dengan baik ya. Sama dengan apa yang kita ketikkan pada database ya. Database-nya localhost php admin. Apa nama database kita kemarin? Karen? DB mahasiswa, Pak. Ya, DB mahasiswa ya. Ini DB mahasiswa dan nama tabelnya itu mahasiswa. Oke, ada 3 data dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi tambah data ini. Ini kan udah kita buat nih, tambah data mahasiswa. Nah, harusnya kalau kita klik ada form penambahan datanya gitu. Ya kan, ada form penambahan datanya. Nah, ini not found. Kenapa? Karena kita belum buat. Kalau kita lihat di index.php, ini kan tambah data mahasiswa ini dalamnya isinya tambah.php. Nah, ini akan kita buat tambah.php ini ya kan yang bertujuan untuk insert datanya atau memunculkan form yang akan dibuat untuk isian tambah datanya. Ya, jadi kita akan buat new file. Kita save dengan nama tambah data. Tambah titik, bukan tambah data tambah ya. Tanda titik PHP. Oke, selanjutnya kita ke modul ya, ke modul. Nanti bisa kalian lihat lagi modulnya ya, udah saya upload di Google Classroom. Nah, ini pertama dikatakan buat tambah data .php, lalu ini adalah scriptnya ya. Ini scriptnya. Nah, kita nanti tampilannya seperti ini. Nanti kita akan buat juga functionnya ya, function tambah data. Function tambah datanya. Jadi kita akan buat seperti ini dulu ya. Jadi kita akan buat di sini HTML tambah data. Oke. Selanjutnya kelihatan kan apa yang saya ketikkan ini? Kadang dia ke modul PDF, kadang ke subject text-nya. Kelihatan kan? Halo? Halo? Halo, ada yang bisa dengar suara saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke.
Oke, kita di sini akan membuat pakai H1, Legion Center. Namanya tambah data mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita memerlukan sebuah form ya. Form. Nah, form ini kalau kita lihat ataupun kita ingat pelajaran pada pemrograman web 1 kemarin, pastinya kalian mempelajari ya tentang fungsi form ini. Ya kan ada fungsi get, ada fungsi post gitu. Dipelajari nggak pembuatan form ini? Bagaimana metode pengiriman datanya? Ada dipelajari di pertemuan di pemrograman web 2 pemrograman web 1 kemarin. Pelajarin lah ya. Oke, kita akan buat di sini actionnya itu kosong ya. Kenapa actionnya kosong? Kenapa nggak dia mengakses ke tambah titik PHP? Nggak, kita akan buat sebuah function nantinya untuk mengkoneksikan antara tambah data PHP ini dengan function yang telah kita buat nantinya. Ini kan kita udah buat satu function, yaitu query untuk menampilkan data pada database. Ya, nanti kita akan buat function untuk tambah datanya. Gitu. Jadi di sini kita akan buat dulu formnya, form actionnya itu kosong, lalu metodenya itu post ya. Ada yang tahu perbedaan metode get dan post? Dipelajari belum tuh metode get, metode post? Kita buat table, tapi tabelnya ini kita kosongin aja. Jadi nanti seperti hanya untuk membuat rapi aja ya. Jadi bordernya itu nggak kita buat. Gitu. Jadi dia seperti rapi aja dia gitu kan, nggak ada. Yang penting lurus dia sama dengannya lurus, text box-nya lurus gitu dia. Ya. Kita di sini buat tr, lalu td ya. Yang pertama itu isiannya itu nama. Loh, kenapa nggak ID dulu, Pak? Kenapa langsung nama kan gitu? Nah, ID ini kita kan kemarin buatnya itu auto increment ya, jadi tanpa harus di-insert pun dia menambah otomatis ya. Dan itu nggak boleh menjadi sebuah inputan karena si ID itu adalah primary key. Jadi kalau misalnya ada yang menginputkan sama, maka dia nantinya akan error. Ya, jadi nggak boleh diinputkan dia. Biar sistem yang menambah satu-satu. Ini kita buat nama gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ini kita copy aja biar cepat. Lalu name ya, name. Ini name. Ini name ini kita harus ingat benar-benar ya. Karena nanti ini akan kita akan buat menjadi variabel untuk menampung data ini. Selanjutnya jurusan ya. Oke, simple aja, sederhana seperti ini ya. Jadi kalau mau kita catin atau mau kita apa, nantilah. Ya, kita akan refresh. Nah, ketika dibuat tambah data dia seperti ini ya. Nama, NIM, jurusan. Oh, ada satu lagi harusnya. Tombolnya ya kan, tombol simpannya. Kan gitu. Ini belum ada nih tombol simpannya nih. Kita buat lagi di bawahnya.
Ini udah nggak perlu lah ya. Satu aja. Sini kita buat button. Button. Type-nya submit. Submit. Namanya submit juga. Lalu di sini untuk nama tombolnya tambah data. Gitu. Save. Lalu kita refresh. Nah, di sini nanti ini akan menjadi tambah datanya. Oke, baik, selanjutnya kita akan buat ya function dari tambah data ini. Kita akan kembali ke ke apa? Ke function kita di sini. Nah, di sini kita akan buat ya di atas tutup PHP-nya. Nah, di sini kita akan buat namanya adalah function tambah. Function tambah dengan parameter data. Selanjutnya apa aja yang diperlukan? Kita memerlukan koneksi yang di sini untuk berkomunikasi dengan database kita, database mahasiswa ya. Jadi kita memerlukan sama seperti yang query tampil data ini, yaitu global dollar koneksi. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menampung nilai yang akan diinputkan dari data dari inputan ini ataupun text box yang ini. Dan nanti ini isinya apa? Itu kan tertampung pada variabel ini nama. Jadi kita akan buat variabel untuk menampung data tersebut gitu. Jadi variabelnya kita buat sama juga namanya. Nama gitu. Lalu di sini kan harusnya $post ya, tapi kita udah buat di sini parameternya itu data. Jadi data aja kita buat gini. Selanjutnya ini untuk menampung inputan yang mana? Inputan yang nama. Seperti ini. Ya, berarti ada 3 ya. Ada nama, ada NIM dan jurusan ya. Ini bisa kita copy aja. Di sini berarti NIM. Ini NIM. Lalu di sini jurusan. Jurusan. Oke, seperti ini ya. Nah, kita sudah selesai membuat variabel untuk menampung data dari si tambah data ini ya. Ada nama, NIM, dan jurusan ya. Pada input type-nya, pada text box-nya. Udah kita buat variabel untuk menampung datanya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan memberikan query untuk insert data ya. Untuk insert data. Bagaimana caranya? Kalau kita belajar MySQL atau belajar basis data dengan database MySQL, pasti kita paham ya. Kalau misalnya tambah data itu insert into ya kan. Kalau misalnya edit data itu berarti update set ya. Kalau misalnya delete gitu kan. Kita akan buat query untuk insert datanya. Seperti ini kita buat. Seperti biasa ya, kalau untuk penulisan pada database ya, bahasa query itu kita harus menggunakan huruf kapital ya. Insert into apa nama tabel kita? Mahasiswa, Pak. Ya, mahasiswa. Insert into mahasiswa dengan nilai yaitu values. Nah, values-nya apa yang akan ditambahkan kepada database ini? Ya, yang ini ya, yang ini. Nama, NIM, dan jurusan. Jadi bagaimana ID-nya, Pak? ID tetap kita masukkan, tetapi kita kasih dengan nilai string kosong seperti ini. Nah, ini dia akan memberikan nilai, artinya nggak diisi gitu. Jadi kalau dia nggak dibuat titik 2 gini, dia juga error nantinya. Dia harus dibuat juga ya. Ini artinya
kita buat dia kosong. Jadi biar sistem yang nambahin. Sama di sini selanjutnya NIM ya, NIM dolarnya jangan lupa. Lalu jurusan. Ingat ya huruf kecil semua karena huruf besar dan kecil ngaruh untuk variabel. Ya, jangan disamakan huruf besar dan huruf kecilnya. Oke, selanjutnya jangan lupa titik koma. Pas ya. Oke, selanjutnya kita akan buat penggabungannya ya antara database mahasiswa ini dengan tabel mahasiswa ini dengan membuat query MySQLi MySQLi query ya. MySQLi query apa parameternya? Parameternya adalah ini koneksi dan query yang pada di sini ya, yang koneksi ini dan query untuk insert datanya. Ini boleh apa aja, boleh query, boleh tambah data gitu, terserah kita ini. Di ini saya buat query, kalau kalian mau buat tambah supaya ingat nggak masalah gitu ya. Karena ini bahasa query, jadi harusnya kita buat namanya itu query. Oke, kita akan buat seperti yang saya bilang tadi, parameternya itu adalah koneksi yang atas, koneksi selanjutnya adalah yang ini ya, yang query ini yang di sini. Yang di sini ya, query. Query, lalu setelah itu kita akan ketika semuanya tahapnya satu persatu dijalankan ya, menggunakan global koneksi, lalu dibuat nama variabelnya ya, selanjutnya dibuatkan query-nya untuk insert data pada database ya. Jika satu persatu itu telah selesai diproses, selanjutnya kita akan membuat fungsi dari database itu sendiri yang dengan fungsi MySQLi affected rows ya, affected rows. Untuk apa fungsi ini Pak? Gitu ya. Fungsi ini adalah kita akan mendeteksi apakah rows atau baris pada tabel mahasiswa itu ada yang berubah gitu, ada yang terpengaruhi gitu. Affected ini kan terpengaruhi. Apakah ada baris yang terpengaruhi gitu? Terpengaruhi itu memang banyak kondisi ya. Terpengaruhi itu seperti koneksi. Kalau terpengaruhi itu seperti ditambah data itu terpengaruh, ya kan? Edit data itu terpengaruh juga. Lalu hapus data juga terpengaruh. Nah, tapi di sini kita sudah berikan fungsinya itu adalah insert into, berarti baris yang terpengaruhi ini adalah penambahan data kan gitu. Nah, nantinya ini akan menjadi notifikasi untuk kita apakah berhasil menambahkan data atau enggak gitu dia. Ya, jadi setelah ini kita selesaikan function tambahnya, kita save, kita kembali ke tambah data. Nah, ini kan masih bersifat HTML biasa, belum ada PHP di dalamnya. Berarti tidak ada proses kan seperti itu. Jadi kita akan buat PHP-nya untuk membuat proses tambah datanya ya. Jadi kita juga akan buat notifikasinya itu dengan JavaScript. Bahwasanya data berhasil ditambahkan atau data gagal ditambahkan. Ya, kita akan buat di sini tag PHP-nya. PHP, nah dia langsung seperti ini ya, karena sistem itu mendeteksi bahwasanya ini berada di dalam bagian dari PHP gitu. Makanya supaya nggak bingung itu langsung ditutup bawahnya. Ini. Nah, jadi normal kembali dia. Nah, kita masih membutuhkan function data ya, function data yang di sini. Seperti pada index kita tetap butuh require function ya. Kita tetap butuh ini ya. Kita tulis juga pada tambah data ini kita masih butuh ataupun membutuhkan function .php ya, karena read datanya di function dan tambah datanya juga di function ini gitu. Kita
kita masih membutuhkan function. Oke, selanjutnya kita akan mengecek ya. Di sini kan kita sudah membuat sebuah tombol ya ataupun button dengan nama submit. Ini submit ya, samakan aja dengan ini submit ya. Jadi ini akan kita cek apakah tombol submit ini ditekan atau enggak. Jadi jika ditekan ya, kita buat di sini if percabangan iset ini apakah tombol button diklik gitu ya. Di sini kita memakai parameter $post karena kita tadinya metode pengiriman datanya itu menggunakan $post ya, bukan dengan get. Artinya data yang disampaikan nanti tidak akan tampil di URL-nya. Seperti itu kalau post. Kalau get kan tampil di URL-nya. Lalu di sini submit ya. Namanya kan di sini kita ketik submit ya. Tombol mana yang diklik? Tombol submit ya dengan metode pengiriman data post ya. Selanjutnya kita buat kondisi ya. Jika tombol submit ditekan. Jika tombol submit ditekan, kita buat percabangan lagi if gitu ya. If apakah fungsi tambah dijalankan dengan parameter $post lalu $post ini apakah lebih dari 0. Tadi kan di sini kita buat function itu return MySQL affected rows ya. Kalau semua ini berhasil dijalankan, cek ini Q-nya kurang. Apakah ada baris yang dipengaruhi pada tabel mahasiswa ini kan gitu. Jadi di sini kita buat lagi ceknya. Apakah function tambah dijalankan dengan $post ya metodenya dan baris yang dipengaruhi itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu kan berarti ada yang terpengaruhi ya, atau penambahan data itu tadi berhasil gitu. Ya kan? Berarti kalau seperti ini, kalau memang lebih dari 0 atau ada baris yang dipengaruhi, maka kita akan memunculkan notifikasi. Echo, kita akan membuat ini menjadi script database. Ya, script JavaScript ya. Script di sini, lalu kita enter. Kita tutup dulu mungkin scriptnya ya, supaya nggak bingung, biar menjadi satu kesatuan. Nah, di sini kita buat dia pesan alert ya, ataupun jendela peringatan yang ada pada Windows ya, alert. Di sini kita tampilkan pesannya. Apa pesannya? Data berhasil. Ini seperti di sini. Data berhasil ditambahkan gitu ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya dokumen ataupun lokasinya itu harus kembali pada didirect ke index.php-nya ataupun kembali ke tampilan datanya. Index location-nya ini kita harus mendirect dia ke index.php. Index.php. Seperti ini. Ya, jadi jika ada baris yang terpengaruhi itu dalam arti berarti berhasil ditambahkan, maka munculkan tulisan alert ya, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya didirect ya, bukan stagnan ditambah data ya, tapi dia akan kembali ke indeks, PHP dengan memunculkan data yang terakhir ditambahkan tadi, gitu dia. Oke, selanjutnya ini kan jika berhasil ya, jika lebih dari 0 ataupun ada baris yang dipengaruhi, maka alertnya itu data berhasil ditambahkan. Selebihnya apa? Selebihnya berarti nggak ada baris yang dipengaruhi ya, atau dengan kata lain gagal gitu ya. Jadi kalau gagal ya sama aja, berarti
data gagal ditambahkan gitu ya. Di sini kita sama, di sini kita copy aja. Berarti data gagal ditambahkan. Dan dia tetap mendirect ke index.php. Berarti ini di sini bukan berhasil, melainkan gagal. Gagal save. Ini. Oke, kita akan cek ya. Apakah berhasil atau tidak. Ya, kalau belum berhasil ya kita lihat errornya. Kita lihat errornya. Nah, pastinya kalau yang di script, bukan di script, di modul ini sudah benar ya. Kalaupun kalian copy paste ini pasti udah langsung jadi. Tapi jangan ya, kalian harus diketik pelan-pelan gitu supaya kalian hafal gitu ya. Oke, kita akan cek ya. Kita akan pastikan dulu ini tambahnya kita save ya supaya terupdate. Kadang mau juga kan kita tulisin scriptnya, tapi nggak kita save, loh kok error ya, kok nggak bisa ya, ternyata belum kita save. Pastikan dulu kita save semua ya, tambah data kita save, function kita save. Oke, karena ini indeks ini kan nggak ada kita utak-atik ya. Oke, kita akan mulai tambahkan datanya ya, tambah data .php. Kita buat di sini namanya Karen. Gini ya, gini namamu ya, Karen. Namanya bahasa Inggris. RA. Oh iya. Namanya bahasa Inggris sekali ya. Saya orang Jawa, jadi agak susah nama-nama Inggris seperti ini. NIM-nya 200.121. Anggaplah 05 gitu ya. Teknik informatika. Apakah bisa berhasil? Kita tambah data. Error katanya. Undefined jurusan in CHPP function line 9. Nah, kita lihat di line 9 ya. Jurusan di function katanya. Pastikan di sini lihat kalau dia errornya di function ya kita koreksi di function. Kalau errornya ditambahnya kita akan koreksi ditambah. Ya, di function line 19. Nggak pasti di line 19 ya, mungkin aja dia di line berapa ya? Di line 18-nya atau di line 20-nya. Ya, pastikan aja dulu. Katanya di sini undefined index jurusan C sampai docs. Kita buat di sini jurusan data, ini jurusan mana jurusan. Harusnya nggak masalah ya, Pak. Di sini kita salah. Oh iya, ini J-nya besar ya. Nah, lihat nih. Ini di sini J-nya kecil kita buat, tapi di sini J-nya besar. Nggak mau dia nggak teridentifikasi ya. Jadinya di sini harus kita buat sama kecil juga. Save. Ya, save. Lalu kita refresh lagi. Refresh. Karen 200.121.005 jurusan teknik informatika. Tambah data. Error juga ya di function 22 start tree intro. Apa ini? Kita lihat lagi line 22-nya. Oh, ini ya nggak ada S-nya ya. Terbalik ya. Iya, Pak. S-key-nya di sini. Wah, tahu dari tadi nggak dibilangin. Aduh, dapat sekian ini. Oke, kita save ya. Kita refresh di sini. Kita continue aja. Nah, ini data berhasil ditambahkan kan? Oh, udah masuk sampai 6 kali. Tapi karena notifnya dia apa? Notifnya tidak tampil ya kan? Karena MySQL affected rules-nya itu kan dia fungsinya hanya untuk cek, bukan untuk menambahkan data kan itu. Ya, jadi secara fungsi ini udah dilakukan oleh si sistem. Udah sampai di sini dia, return MySQL query. Jalankan fungsi query antara koneksi dan query tambah datanya. Nah, setelah mau di sini rupanya salah. Q sama S-nya terbalik gitu ya. Ini tetap melakukan proses
penambahan data, hanya saja di sini error ya karena tidak ada bahasa query yang MySQL tadi ya, kembali MySQLi jadinya. Itu dia. Jadi kalau kita tambah lagi misalnya si Puji 200.121.005. Saya kira Fuji CHT ini perempuan, ternyata sekali buka video ganteng rupanya orangnya. Saya kan Puji, iya serius, saya kira perempuan. Nah, save data berhasil ditambahkan. Nih, musik masuk namanya Fuji ya. Oke, sampai di sini untuk insert data. Ada yang ingin ditanya kira-kira? Jadi sebenarnya praktik itu belum tugas ya. Saya rasa tugas itu misalnya ini nama NIM jurusan ya. Saya tambahkan lagi mungkin apa ya? Mungkin nama NIM jurusan Stambuk misalnya. Kan ada penambahan satu tabel lagi. Nah, itu baru namanya tugas. Nah, ini kita harus hanya menyalin aja kok, menyalin aja. Ya, kalaupun ada masalah, Pak, saya nggak punya exam PP, Pak, saya nggak ada laptop, boleh ke temannya, boleh datang ke kampus. Terserah kalau mau, Pak, boleh nggak minta file examnya, boleh datang ke kampus ya. Saya sering di kampus Pakam. Ya, kalau memang nggak ada rapat atau ada keperluan, pasti saya stay di kampus Pakam. Gitu. Oke, sampai di sini nanti bisa kalian lihat lagi pada modul dan rekaman ini ya. Nanti besoklah besok saya upload di YouTube lalu saya share pada Google Class. Oke, ada lagi yang ingin tanya sebelum kita akhiri kelas ini? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik ya. Ini tadi kok nggak ada yang ini udah semua ya. Yang baru bergabung silahkan diketikkan nama dan NIM-nya pada kolom chat supaya bisa terrekap ya namanya hadir pada kedua platform pembelajarannya ya di Google Class-nya dan di Zoom-nya. Jadi nilainya baik. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada perkuliahan ini. Sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next week.